Sebelum lanjut ke video, tulis di kolom komentar sekarang juga doa dan dukungan kalian untuk timnas Indonesia. Line up timnas Indonesia versus Thailand di leg kedua. Line up timnas Indonesia versus Thailand di leg kedua final Piala AFF 2020 yang akan berlangsung pada Sabtu 1 Januari 2022 atau tepatnya malam ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diprediksi akan menurunkan pola yang sama seperti saat kalah 0-4 di leg pertama, yakni pola 4-2-3-1. Namun bedanya ada beberapa pemain yang menjadi cadangan di laga pertama yang bakal turun sebagai starter, seperti Egy Maulana Fikri dan Evan Dimas yang merupakan dua pemain yang diprediksi main sejak awal laga. Nantinya di posisi penjaga gawang ada Nadeo Argawinata yang kembali dipercaya. Di pertandingan pertama, Nadeo Argawinata membuat 5 penyelamatan. Jika saja Nadeo Argawinata tidak tampil apik, mungkin timnas Indonesia bisa kalah lebih telak lagi. Kemudian di posisi 4 bek sejajar ada Asnawi Mangko Alam, Fahrudin Arianto, Alfrianda Dewanga, dan Pratama Arhan. Pratama Arhan diharapkan bisa menjadi pembeda di laga ini setelah absen di laga pertama. Fullback kiri milik PSIS Semarang ini diprediksi bakal menggila di leg kedua final Piala AFF 2020. Lanjut ke posisi gelandang double pivot. Di posisi ini, duo gelandang Persebaya Surabaya, Ricky Kamboya dan Rahman Irianto, bakal menjadi andalan. Selanjutnya di posisi winger kanan ada Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman akan mengisi sisi sebelahnya. Evan Dimas bakal bergerak sebagai second striker mendukung penyerang tunggal Ezra Walian dalam konferensi pers virtual jelang laga timnas Indonesia versus Thailand. Sintayong tidak mau membebani para pemainnya. Ia hanya yakin Evan Dimas dan kawan-kawan bakal mengakhiri pertandingan dengan hasil yang lebih baik timbang di leg pertama final Piala AFF 2020. Dengan pengalaman kekalahan di leg pertama, saya berusaha membuat suasana lebih baik. Tapi kami tidak bisa pastikan kami bisa menang besar, kata Sintayong dalam konferensi pers virtual. Tapi saya percaya para pemainnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Lanjut juru taktik berusia 51 tahun tersebut. Sintayong minta para pemain timnas Indonesia bermain di luar negeri. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyarankan para pemain skuad Garuda agar berkarir di luar negeri. Usai berlaga di pentas Piala AFF 2020, skuad Merah Putih tampil impresif di Piala AFF 2020 ini. Dari situ beredar kabar bahwa sejumlah klub luar negeri berminat merekrut para penggawa Garuda. Sintayong kemudian menyarankan para pemain timnas Indonesia agar main di luar negeri seperti di Jepang, Korea Selatan, bahkan di Eropa. Sintayong menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers virtual jelang pertandingan melawan Thailand pada leg kedua. Memang hal ini sangat positif bagi timnas Indonesia. Semoga ini bisa menjadi langkah yang lebih baik bagi para pemain timnas Indonesia, kata Sintayong. Pelan-pelan sejumlah pemain timnas Indonesia mulai meraba kompetisi di luar negeri. Dalam daftar 30 pemain skuad Garuda di Piala AFF 2020, 6 diantaranya berkancah di Eropa dan Asia. Keenamnya adalah Egy Maulana Fikri di Slovakia, Witan Sulaiman di Polandia, Erkan Bagot di Inggris, Asnawi Mangko Alam di Korea Selatan, dan Sarian Abimanyu dan Ryuji Utomo di Malaysia. Selain keenamnya, masih ada sejumlah pemain non-timnas Indonesia yang mengadu pertarungan di luar negeri seperti Bagus Kavi di Belanda, Brilian Aldama dan David Malona di Kroasia, dan Sadil Ramdhani di Malaysia. Timnas Indonesia dituntut berani keluar menyerang lawan Thailand di leg kedua. Timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Thailand pada leg kedua babak final Piala AFF 2020. Kedua tim akan bersuah di Stadion Nasional Singapura. Menghadapi laga ini, timnas Indonesia berada dalam situasi sangat sulit. Sebab pada leg pertama, skuad Garuda ditaklukkan Thailand dengan skor telak 0-4. Namun, menurut pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk menjadi juara. Terpenting skuad Garuda harus bermain terbuka sejak awal. Kita masih punya peluang meskipun kecil. Tetapi untuk pertandingan kedua nanti, tidak ada jalan lain, harus bermain keluar menyerang, katanya kepada bola.net. Timnas Indonesia juga harus tampil sama baiknya ketika bertahan. Artinya, harus ada keseimbangan antara sisi serang dan lini pertahanan. Aji juga menekankan agar timnas Indonesia tidak terlalu memikirkan statistik. Meskipun sejauh ini, Thailand kerap menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Jangan percaya dengan statistik. Statistik tidak ada pengaruhnya apa-apa. Yang terpenting anak-anak, pemain kita berani fight, berani keluar menyerang untuk mencetak gol. Lanjut Aji Santoso.
Thailand ternyata disanksi doping oleh WADA, berdampak di final Piala AFF. Saat ini sedang ramai penggunaan doping oleh atlet Thailand. Bahkan banyaknya menyebut timnas Thailand didiskualifikasi di final Piala AFF 2020 versus timnas Indonesia. Awal mula dari isu timnas Thailand didiskualifikasi dari final Piala AFF 2020 melawan timnas Indonesia karena doping. Pertama kali ramai di media sosial. Hal tersebut pertama ramai oleh video YouTube yang berjudul AFF Gempar, Thailand didiskualifikasi, pertandingan harus diulang, oleh akun Gila Bola. Video itu disaksikan hampir 1 juta penonton. Berdasarkan penelusuran berita di akun YouTube Gila Bola, dia memang sering membuat video yang keakuratannya masih diragukan. Sepekan lalu, akun itu membuat video berjudul hampir senada, yakni membuat Vietnam mengundurkan diri dari Piala AFF 2020. Doping dilarang karena melanggar norma fair play dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Selain itu, doping juga membahayakan keselamatan atlet karena akan menjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan obat yang dapat membahayakan jiwa. Tidak hanya bagi kesehatan fisik, doping juga membawa dampak yang buruk bagi kesehatan mental karena akan menimbulkan perilaku agresif dan tindak kekerasan. Hal ini terbukti dari sebuah penelitian para pemain football Amerika yang menggunakan steroid. Saat ini timnas Thailand memang tengah mendapatkan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau WADA. Keputusan itu dirilis pada Oktober 2021 yang lalu. Namun sanksi itu diberikan karena Thailand tidak patuh soal regulasi doping yang ditetapkan oleh WADA. Tidak cuma Thailand, Indonesia dan Korea Utara juga dapat sanksi serupa. Federasi Sepak Bola Thailand memastikan pihaknya terdampak atas sanksi tersebut. Perlu digarisbawahi, bukan didiskualifikasi, namun bendera negaranya tidak bisa dikebarkan di kompetisi ini. Selain tidak boleh mengibarkan bendera, Federasi Sepak Bola Thailand tidak bisa mengadakan turnamen, kecuali penunjukan dilakukan sebelum sanksi WADA turun. Dan itulah berita Timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru Timnas Indonesia dari Anak Bola Story. Dan jangan lupa berikan doa dan dukungan kalian untuk Timnas Indonesia malam ini. Semoga Timnas Indonesia bisa menjadi juara. Bravo Timnas Indonesia.